Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Nur Sapitri. Saya dari kelas manajemen 18D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya pada mata kuliah Psikologi Bisnis yang saya ambil, yaitu Psikologi Konsumen. Kebutuhan primer maupun sekunder manusia semakin meningkat. Ketersediaan pasar mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbagai macam produk dipasarkan dengan berbagai cara agar produksi barang maupun jasa laku dan menarik perhatian bagi konsumen. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu pembentukan motivasi, persepsi, dan sikap konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan konsumen. Proses tawaran inilah yang menentukan arah keputusan konsumen untuk memilih produk mana yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Berikut ini ada pengertian psikologi konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munandar pada tahun 2001, psikologi konsumen yaitu bersibuk diri secara luas dengan manusia sebagai konsumen dari barang dan jasa, dengan sasaran utama menjelaskan perilaku konsumen, misalnya menguraikan macam pilihan apa yang dibuat orang, di bawah macam keadaan apa, dan dengan alasan-alasan apa. Karena sasaran utamanya adalah menjelaskan perilaku konsumen, maka psikologi konsumen dikenal juga dengan istilah perilaku konsumen. Sedangkan menurut Sutisna pada tahun 2002, terdapat dua alasan mengapa psikologi atau perilaku konsumen dipelajari. Yang pertama, konsumen sebagai titik sentra perhatian pemasaran. Mempelajari apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Dengan memfokuskan bidikan, maka biaya yang dikeluarkan untuk promosi akan lebih murah dan tepat sasaran. Yang kedua, perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Kelebihan penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Kelebihan penawaran tersebut dapat disebabkan oleh faktor kualitas barang yang tidak layak, tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau mungkin juga karena konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Jadi, psikologi konsumen adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku konsumen pada seseorang atau manusia. Psikologi konsumen berakal pada psikologi periklanan dan penjualan. Pada psikologi konsumen tercakup penelitian tentang konsumen sebagai pembeli dan konsumen sebagai konsumen, konsumen sebagai warga negara, serta sebagai sumber data dari pengetahuan perilaku dasar. Di dalam perilaku konsumen terdapat pengaruh yang berasal dari lingkungan, yaitu yang pertama ada faktor kebudayaan, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, dan yang terakhir ada faktor psikologis. Yang pertama ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kita akan membahas peranan yang dimainkan oleh kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Yang pertama ada kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia sebagian besar adalah dipelajari. Yang kedua ada subbudaya. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya.
Yang terakhir ada kelas sosial. Kelas sosial adalah sebentuk kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku sama. Yang kedua ada faktor sosial. Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, status, dan peranan sosial. Nah, yang pertama ada kelompok referensi. Perilaku seseorang amat dipengaruhi oleh berbagai kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keluarga. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Yang pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Yang kedua, keluarga sebagai sumber keturunan. Di sini adanya hubungan yang saling mempengaruhi, seperti suami istri dan anak. Yang ketiga ada peranan dan status. Sepanjang kehidupan, seseorang terlibat dalam beberapa kelompok, yaitu keluarga, klub, dan organisasi. Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat diartikan sebagai peranan dan status. Yang ketiga ada faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Pilihan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, belajar, dan kepercayaan dan sikap. Motivasi, seperti yang diterangkan oleh teori Robert Maslow, yaitu dimulai dengan kebutuhan-kebutuhan psikologis seperti lapar dan haus. Diusul kebutuhan-kebutuhan keselamatan seperti perasaan aman dan perlindungan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan sosial, yaitu perasaan menjadi anggota lingkungan dan dicintai. Selanjutnya kebutuhan-kebutuhan untuk dihargai, yaitu harga diri, pengakuan, status, dan mengkerucut ke kebutuhan-kebutuhan pernyataan diri seperti pengembangan diri dan perwujudan diri. Yang kedua ada persepsi, fenomena yang ditangkap oleh panca indera dan dimaknai oleh pikiran. Selanjutnya ada belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Yang terakhir ada kepercayaan dan sikap. Kepercayaan adalah gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Sebuah sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik, perasaan-perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.